Abdurrahman bin Auf pernah nangis. Kenapa? Karena dia adalah orang kaya di Madinah. Kata Rasulullah, masuk surganya nanti akan merangkak, akan lama katanya. Kenapa? Karena auditnya lama, karena kaya. Diaudit dari mana hartanya dan bagaimana cara dia memakai harta tersebut. Karena mendengar hadis ini nangis dia. Akhirnya Abdurrahman bin Auf berkomitmen bagaimana jadi orang miskin. Ya, jadi orang miskinnya itu karena niat. Ya. Dia membeli semua hasil panen di Madinah saat itu, kurmanya pada busuk, nggak laku. Akhirnya dibeli sama dia dengan harapan apa? Miskin, supaya auditnya gampang. Niatnya membantu para sahabat yang saat itu lagi gagal panen. Kebayang ya, niatnya seperti apa gitu? Takut jadi kaya. Gitu. Tapi ternyata karena takdirnya kaya, jadi mereka, ini salah satu sumber pemikiran, kita selalu didoktrin para sahabat itu kaya-kaya, jadi kita harus kaya. Enggak gitu memahaminya. Yang ada di hati kita adalah bagaimana kita bisa maksimal berkontribusi dengan semua harta yang kita miliki, berapapun harta kita gitu. Kita kan galau dengan nominalnya galau, ya merasa kurang terus. Karena orientasi, obsesi utama kita itu sebenarnya, ya, bukan untuk bagaimana mencari bekal gitu. Beda dengan para sahabat. Nah, Abdurrahman bin Auf supaya miskin, uangnya dihabiskan membeli kurma satu Madinah, kurma busuk, dengan harapan miskin. Tapi karena takdirnya kaya, sepekan kemudian datang utusan Raja Yaman, ya, di Yaman lagi ada wabah penyakit yang obatnya kurma busuk. Datang ke Madinah mencari kurma busuk. Dan berani bayar 10 kali lipat dari harga pasaran gitu. Yang penting dapat kurma busuk untuk obat di negaranya, di Yaman. Dan ternyata akhirnya dia belinya ke siapa? Karena sudah milik Abdurrahman bin Auf, belinya ke Abdurrahman bin Auf. Akhirnya yang tadinya kaya jadi miskin, sepekan kemudian kekayaannya meningkat 10 kali lipat. Ini namanya apa? Takdir. Tapi bukan obsesi hatinya, karena dia niatnya apa? Pingin miskin supaya masuk surganya cepat. Itu orientasi berpikirnya para sahabat. Yang kedua, kisah Baro bin Malik. Baro bin Malik ini adiknya Anas bin Malik. Anas bin Malik waktu kecil diserahkan sama ibunya ke Rasulullah. Nih Bu, ini rumus nih Bu ya, kalau pengen anak kita sukses, udah deketin aja sama orang sukses. Deketin anak kita pengen soleh, deketin sama orang soleh. Ibunya Baro bin Malik, Anas bin Malik, dia punya dua anak, Anas bin Malik sama Baro bin Malik. Yang Anas bin Malik diserahkan kepada Rasulullah, diwakafkan untuk jadi khodimat Rasulullah. Maka otomatis Anas bin Malik itu belajar ya bagaimana cara hidup Rasulullah. Makanya dia banyak meriwayatkan hadis. Nah, Rasulullah sebagai bentuk penghargaan kepada ibunya didoain. Anas bin Malik didoakan, Anas bin Malik akan jadi orang kaya. Dan itu terkabul, Bapak Ibu. Anas bin Malik kaya dengan doa Rasulullah yang dikabulkan, yang mustajab, jadi orang kaya. Bahkan anaknya kalau nggak salah itu sampai 90 orang. Ini saking kayanya Anas bin Malik, dan umurnya sampai 90-an. Nah, Baro bin Malik, apa doanya? Doanya Baro bin Malik, adiknya Anas bin Malik, adalah semua yang diminta, doa yang dipanjatkan oleh Baro bin Malik pasti dikabulkan Allah. Jadi doa ini gitu. Enak mana Bapak Ibu? Enak mana? Didoakan jadi kaya Anas bin Malik. Baro bin Malik adiknya didoakan oleh Rasulullah, apapun yang dipanjatkan, doa yang dipanjatkan oleh Baro bin Malik pasti dikabulkan Allah. Bapak Ibu pilih mana? Ya, pilih yang kedua kan, harusnya kan? Karena apapun yang diminta pasti dikabulin gitu. Tetapi kita lihat dalam kehidupannya, Baro bin Malik ini miskin, bajunya banyak tambelan. Berani Pak kayak gitu Pak hidup Pak? Padahal doanya pasti dikabulin gitu. Ini kita lihat ya bagaimana obsesi dan orientasi para sahabat, kenapa jiwa mereka tenang gitu. Baro bin Malik diginiin sama teman-temannya, Baro, ente kenapa hidupnya begini? Padahal abang ente kaya. Ente berdoa aja minta kaya pasti dikabulin, karena doa Rasulullah apapun yang diucapkan oleh Baro bin Malik pasti terkabulkan gitu. Apa jawaban Baro bin Malik? Justru aku takut kalau kaya, karena auditnya lama. Dan Rasulullah pernah bilang bahwa di surga itu mayoritas orang miskin. Sementara kita yang takdirnya belum kaya sedih terus. Padahal ciri penghuni surga sudah ada di diri kita gitu. Itu artinya apa? Kita yakin nggak sama Allah sebenarnya?
Yakin nggak sama janji Allah dan Rasulnya? Belum yakin sebenarnya gitu. Karena galau terus dengan harta itu. Sementara Bara bin Malik meninggalkan itu dengan harapan nanti auditnya gampang, bisa langsung masuk surga. Jadi seperti itu orientasinya. Kira-kira sekarang Bara bin Malik, ya, Anas bin Malik, Abdurrahman bin Auf sekarang lagi bahagia nggak nih? Di alam barzah. Lagi bahagia. Kenapa? Karena komitmennya. Semangat dia dalam menjalani kehidupan. Jadi Bapak Ibu sekalian, harusnya kita seperti itu orientasinya. Tidak subat pemikiran terkait ya tadi yang pertama ini. Hidup untuk kaya. Sedih kalau belum kaya. Padahal adalah bagaimana kita berkontribusi. Bapak Ibu, ya saya pernah jelaskan bahwa setiap kita punya talenta, punya bakat, punya potensi masing-masing, dan di sisi itulah kita diminta sama Allah untuk berkontribusi. Ya. Jadi harusnya ya kita bersyukur ya dengan kondisi kita apa adanya. Karena orang itu setiap kita punya masalahnya masing-masing. Kelihatannya aja dia hidupnya enak padahal dia dengan ujian masing-masing. Yang Allah mau adalah kita berkontribusi di potensi, di nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apapun itu. Makanya di setiap kita kan masing-masing passionnya. Ada yang jadi guru, jadi dokter, jadi engineering, jadi bisnismen. Di sisi itulah kita mencari pahala. Jadi nggak usah lagi kita minder ya, sedih dengan kehidupan kita. Gitu.